semuanya, perkenalkan nama aku Skolastika atau biasa dipanggil Tika. Aku mahasiswi dari Pendikat Atmajaya. Nah, sekarang aku mau mengadakan rekoleksi online nih buat teman-teman semua. Sebelum kita mulai katekesi online-nya atau rekoleksi online-nya, aku mau tanya dulu nih, kabar kalian gimana? Sehat-sehat kan semuanya? Aku berharap kalian semua pada sehat-sehat semua ya, pada baik-baik aja. Kenapa sih aku tadi barusan nanya kayak gitu? Karena kan di negara kita sekarang nih, negara Indonesia, sekarang kan lagi dilanda wabah virus corona. Virus corona ini termasuk salah satu virus yang menyebarnya tuh cukup cepat, dan namanya virus ya pasti nggak kelihatan. Jadi kita tuh seringkali takut gitu loh dengan si virus corona ini, takut tertular. Karena takut tertular itu jadi takut buat bersentuhan dengan orang, bertemu dengan orang, jadi takut buat ada di kerumunan banyak orang. Sebenarnya perasaan takut itu tuh wajar. Perasaan takut tuh pasti dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia tuh ya tentu punya perasaan takut, punya rasa takut, punya ketakutan tersendiri oleh sesuatu hal atau apapun itu. Jadi wajar-wajar aja sebenarnya kalau kalian semua tuh merasa takut, karena perasaan takut itu adalah salah satu emosi dasar dari manusia. Kalau nggak salah tuh ada 6 emosi yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya tuh ya perasaan takut itu. Tapi kita sebagai umat beriman tuh gak boleh memiliki perasaan takut yang berlebihan. Berlebihannya gimana? Berlebihan tuh jadi kayak gara-gara ketakutan kita jadi gak ngapa-ngapain, kita jadi melupakan Tuhan, kita jadi gak memiliki iman yang kuat. Nah, perasaan takut yang berlebihan tuh gak baik loh teman-teman. Karena seharusnya kita sebagai umat beriman itu meletakkan perasaan takut itu kepada Allah Bapa, kepada putranya yang tunggal juga, yaitu Yesus Kristus. Aku berharap katekesi online atau rekoleksi online ini yang aku bawakan itu bisa membantu kalian untuk menangani perasaan takut atau ketakutan kalian dengan bersandar kepada Tuhan. Rekoleksi online ini akan kita awali dengan doa pembuka. Nah, tapi sebelum kita berdoa, ada baiknya kita hening sejenak. Hening selama kurang lebih 5-6 menit. Teman-teman bisa duduk atau mengambil posisi yang senyaman mungkin. Duduk seperti ini bisa. Pokoknya teman-teman ambil posisi senyaman mungkin selama kita hening ini. Nah, oke teman-teman, marilah kita hening sejenak. Kita ambil posisi paling nyaman bagi kita. Lalu kita tutup mata kita. Kita hening. Kita dengarkan suara apapun yang ada di sekitar kita. Kita hening selama kurang lebih 5-6 menit.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberiku kesehatan, kehidupan, tempat tinggal yang layak, dan makanan yang cukup. Bapa, saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. Wabah ini membuat semua orang menjadi takut. Bapa, aku berdoa untuk memohon pertolongan-Mu di saat aku menghadapi cobaan yang membuatku menjadi sangat takut ini. Bantulah aku untuk mengatasi rasa takutku. Ingatkanlah aku untuk selalu bersandar pada kasih-Mu. Bimbinglah aku untuk menjauhi segala hal yang menyebabkan aku takut ini. Bapa, aku percaya kepadamu. Aku serahkan segala ketakutan ini kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, tadi kan di pengantar aku udah bilang bahwa ketakutan itu merupakan hal yang wajar yang kita miliki. Kita sebagai manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Entah itu takut sama badut, entah itu takut sama binatang, atau entah itu takut sama hantu. Kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Takut itu wajar. Tadi juga di pengantar aku udah bilang juga bahwa takut itu wajar karena ketakutan itu merupakan salah satu dari 6 emosi yang kita miliki. 6 emosi itu ada kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, jijik, terkejut, dan juga rasa takut yang tadi sudah dibahas. Jadi takut itu hal yang wajar teman-teman, sekali lagi aku bilangin. Jadi jangan kayak panik sendiri, takut sendiri. Aduh, aku takut nih, gimana ya, kayaknya aku gak wajar. Teman-teman gak usah khawatir, takut itu wajar kok, asal jangan berlebihan. Nah, ketakutan itu tidak hanya dialami oleh manusia di zaman sekarang aja, tapi manusia zaman dulu juga mengalami ketakutan. Nah, kita bisa lihat loh ketakutan-ketakutan yang ada pada zaman dulu, contohnya itu dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan dalam Injil juga. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari perjanjian lama tentang ketakutan. Teman-teman boleh sambil buka kitab sucinya, boleh kitab suci elektronik ataupun kitab suci buku kayak yang aku punya sekarang ini. Nah, jadi itu sebenarnya sudah sejak lama setiap kali manusia mengalami ketakutan, di situ Tuhan juga selalu hadir. Tuhan tuh selalu memperhatikan kita setiap saat, setiap waktu. Setiap kali kita ketakutan sebenarnya itu Tuhan tahu, dan Tuhan tuh gak pernah lelah buat mengingatkan ke kita untuk tidak boleh merasa takut yang berlebihan, karena Tuhan ingin kita selalu bersandar kepadanya, apalagi setiap kali kita merasa takut. Oke, yang pertama kita buka dulu Amsal berapa? Kita buka Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Nah, di sini aku nggak bacain satu perikop semuanya. Di sini aku mau ambil ayat-ayatnya aja yang mau kita renungkan pada hari ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung baca Amsal bab 3 ayat 1 ya teman-teman. Kita baca bersama. Hai anakku,
Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dalam ayat pertama ini sudah jelas bahwa kitab Amsal bab 3 ini ditujukan kepada anak-anaknya, yaitu kita semua. Terlihat di awal ini bahwa Tuhan menyapa anaknya dengan berkata, "Hai anakku." Nah, itu berarti seluruh Amsal bab 3 ayat 1 sampai 26 ini ditujukan kepada kita, anak-anaknya. Oke, kita lanjut ke ayat 5. Kita baca bersama ya, teman-teman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di ayat 5 ini Tuhan ingin mengajak kita untuk selalu bersandar kepadanya dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena pengertian kita sebagai manusia itu pasti terbatas dan pasti seringkali salah. Jadi Tuhan ingin supaya kita selalu bersandar kepadanya dan selalu percaya kepadanya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut ke ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama ya teman-teman. Amsal bab 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, di ayat 11 sampai 12 ini kelihatan jelas banget bahwa Tuhan ingin menasehati kita seperti seorang ayah yang menasehati anaknya, seperti seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Kita diajak untuk selalu mendengarkan dan menerima didikan Tuhan. Tertulis di sini, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kenapa kita diajak untuk berusaha selalu menerima didikan Tuhan dan selalu mendengarkan peringatannya? Kenapa kita selalu diajak untuk kayak gitu? Karena sudah terlihat nih di ayat 12. Tuhan itu memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tentu dong, selayaknya seorang ayah gak mungkin memberikan nasihat, peringatan, atau didikan yang buruk kepada anaknya. Tentu seorang ayah pasti akan mendidik dan menasihati anaknya dengan baik untuk kepentingan anaknya. Tentu seorang ayah ingin anaknya mendapatkan yang terbaik. Nah, maka kita dituntut untuk selalu mau mendengarkan, mau menerima nasihat dan didikan dari Tuhan. Lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke ayat Kita lanjut ke ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama ya teman-teman. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasan orang fasik apabila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dari ayat 25 sampai 26 ini terlihat jelas sekali bahwa Tuhan itu mengajak kita untuk tidak boleh takut. Tuhan mengajak kita untuk jangan takut. Kenapa? Karena dalam ayat 26 aja terlihat, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ini sama seperti yang tadi di ayat 5. Di ayat 5 tadi tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dimana kita dituntut untuk selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan dijelaskan lagi di ayat 25 bahwa kita tidak boleh takut
pada kekejutan yang tiba-tiba. Kita dituntut untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Karena ya memang Tuhanlah sandaran kita. Tuhan yang akan menghindarkan kita dari jeratan-jeratan ataupun dari masalah-masalah yang menjatuhkan kita. Tuhan ingin kita percaya bahwa jika kita selalu bersandar kepadanya, maka semua keadaan yang kita alami akan selalu baik-baik saja. Jadi kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir kita akan kenapa-napa. Kita nggak perlu khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Contohnya nih, misalkan di keadaan sekarang, kan kita lagi di masa karantina nih, kita disuruh di rumah aja. Sebenarnya kita lagi dilanda perasaan takut, perasaan was-was dengan virus corona yang lagi menyebar, melanda di negara kita. Tentu kita takut tertular, walaupun memang kita ada perasaan takut terhadap virus corona karena takut tertular. Di sisi lain, Tuhan itu selalu ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut secara berlebihan. Kita harus percaya kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi kita tidak boleh takut secara berlebihan ya teman-teman. Dalam kitab Amsal bab 3 ayat 1-26 ini saja sudah terlihat dan mengajak kita untuk tidak takut dan selalu percaya kepada Tuhan. Gak hanya di kitab Amsal aja, Tuhan mengingatkan umatnya untuk selalu bersandar dan tidak boleh takut. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan juga mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak boleh takut dan untuk selalu percaya kepadanya. Misalkan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21. Kita buka sekarang. Oke, di sini aku juga nggak akan baca menyeluruh, kalian bisa baca masing-masing di rumah. Di sini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat beberapa ayat yang akan kita renungkan pada hari ini. Dalam perjanjian baru, khususnya dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21, itu juga mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21 ini mengajarkan kepada kita mengenai hukum kasih. Dari judulnya aja udah terlihat bahwa Allah itu adalah kasih. Oke, kita lanjut, kita baca ayat 8-10. Kita baca bersama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dari ayat-ayat tadi, terlihat jelas bahwa 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21 itu mengajarkan kepada kita mengenai hukum kasih. Dalam kitab ini diajarkan bahwa Allah sendiri itu adalah kasih. Allah telah mengutus dan mengorbankan putranya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu kita semua. Hal ini adalah salah satu bentuk kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Teman-teman, kalau Allah saja bisa mengasihi kita, benar-benar mengasihi kita, maka kita juga harus bisa saling mengasihi kepada sesama kita. Kita bisa saling mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Pengalaman dicintai oleh Allah yang kita miliki seharusnya itu bisa membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengasihi sesama. Hal ini karena kita sudah terlebih dahulu merasakan pengalaman dicintai Tuhan.
Pengalaman dicintai oleh Allah yang kita miliki dan yang sudah kita rasakan seharusnya bisa mempermudah kita untuk bisa saling mengasihi kepada sesama. Hal ini karena cinta yang sudah kita rasakan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pengalaman dicintai oleh Tuhan, pengalaman disayang oleh Tuhan, itu seharusnya bisa kita teruskan kepada sesama. Untuk bisa merasakan pengalaman dicintai oleh Allah, pengalaman disayang oleh Allah itu, kita harus meningkatkan kepekaan kita. Kalau kita sudah peka, maka kita bisa dengan mudah merasakan, kita bisa dengan mudah mengetahui pengalaman-pengalaman mana yang kita alami yang merupakan pengalaman dicintai oleh Tuhan. Cara meningkatkan kepekaan akan pengalaman dicintai oleh Allah itu bisa dengan berbagai macam hal. Aku sendiri, cara aku meningkatkan kepekaan itu dengan cara menulis refleksi atau journaling. Refleksi atau journaling yang aku tulis itu biasanya aku tuliskan di malam hari. Jadi di akhir segala aktivitasku, aku menuliskan refleksi itu atau journaling itu. Apa saja sih yang aku tulis dalam journaling? Secara garis besar, ada 3 hal yang aku tulis dalam journaling. Hal pertama yang aku tulis itu adalah perasaan dominanku pada hari itu. Hal kedua yang aku tuliskan itu adalah hal-hal yang bisa aku pelajari pada hari ini. Hal ketiga yang aku tuliskan dalam journaling adalah niat baik apa yang akan aku lakukan setelah ini. Seperti itu teman-teman, cara aku untuk meningkatkan kepekaanku terhadap pengalaman dicintai oleh Allah. Nah, nanti di akhir rekoleksi ini aku akan mengajak kalian untuk berjournaling. Selain journaling, aku juga biasa melakukan eksamen. Nah, jadi sebenarnya sebelum journaling itu aku melakukan eksamen terlebih dahulu. Eksamen itu adalah sebuah latihan doa yang dikembangkan oleh Santo Ignatius Loyola. Itu secara garis besarnya. Nanti dalam rekoleksi ini aku juga akan mengajak teman-teman untuk eksamen ya. Jadi sebelum journaling nanti kita eksamen terlebih dahulu. Tapi itu nanti di akhir rekoleksi online ini. Tadi itu adalah cara aku untuk meningkatkan kepekaanku terhadap pengalaman dicintai Allah. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Ayat selanjutnya langsung kita baca sampai selesai aja ya teman-teman. Kita baca ayat 18 sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jika kita hidup dipenuhi oleh kasih Allah, maka secara otomatis hidup kita juga akan jauh dari ketakutan. Kita tidak akan merasa takut lagi. Mungkin bisa merasakan takut, tapi tidak berlebihan. Karena kehidupan kita akan jauh dari rasa takut yang berlebihan. Kita akan menjadi percaya dan berani dalam menghadapi apapun. Hal ini karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Allah, tapi dalam praktek hidupnya dia membenci sesamanya, maka orang itu berbohong. Orang itu tidak benar-benar mencintai Allah. Orang itu belum merasakan pengalaman dicintai Allah. Walaupun
Allah sebenarnya sudah terlebih dahulu mengasihinya, namun ia tidak benar-benar sadar dan tidak merasakan pengalaman dikasihi akan Allah. Teman-teman, setelah ini aku akan menampilkan 2 video. Nah, teman-teman bisa menemukan satu kesamaan dari 2 video yang akan aku tampilkan setelah ini. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. This is the new normal for staff on the front line. Very soon, they'll only be treating patients with suspected coronavirus. It is quite scary, and the fact that you can't control it is even scarier, to be fair, because we just don't know what to do.
tadi kita sudah menonton 2 video. Nah, dari kedua video itu ada satu kesamaan yang dapat kita temukan. Satu kesamaan itu ialah rasa takut, ketakutan yang dialami oleh manusia. Pada video yang pertama, para murid sangat ketakutan. Mereka takut karena perahu yang ditumpanginya tiba-tiba diterjang badai. Tiba-tiba badai yang sangat kencang datang menerjang perahu mereka. Mereka takut badai itu dapat menenggelamkan mereka dan dapat mencelakakan mereka. Ditambah lagi, ada satu sosok yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah lautan. Sosok itu bisa berjalan di atas air. Mereka kaget dan takut karena tidak wajar seorang manusia bisa berjalan di atas air. Tiba-tiba, sosok itu mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Dan ternyata yang mengatakan itu ialah Yesus sendiri. Video yang kedua menampilkan perasaan takut yang sekarang sedang dialami oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Pada masa sekarang ini, semua manusia takut oleh virus corona. Apalagi penularan virus corona itu terjadi dengan cepat. Kita semua dilanda oleh rasa takut. Kita sangat takut. Kita takut tertular oleh virus corona. Dan terkadang, perasaan takut kita menjadi berlebihan. Perasaan takut kita yang berlebihan itu seringkali membuat kita bingung harus berbuat apa. Kita merasa wabah COVID-19 ini adalah suatu bencana yang sangat merugikan. Kasus ini hanya membawa penderitaan bagi kita. Tidak ada satu kejadian pun yang dapat kita jadikan pelajaran positif, dan tidak ada hal positif sedikit pun yang dapat kita ambil dari wabah ini. Tetapi, jika kita refleksikan lebih dalam lagi, sebenarnya melalui kasus COVID-19 ini, Tuhan ada maksud tertentu loh untuk kita semua. Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Salah satu contoh nyata akan kasih tulus kepada sesama yang dapat kita lihat adalah salah satu contoh nyata akan kasih tulus kepada sesama yang dapat kita lihat sekarang ini adalah tindakan dari semua tenaga medis, baik itu dari dokter, perawat, dan yang lainnya. Mereka berkorban dengan menjadi garda terdepan dalam mengatasi kasus COVID-19. Mereka melayani dan berkorban dengan penuh kasih agar semua yang sakit dapat sembuh. Selain itu, melalui kasus COVID-19 ini, Tuhan juga ingin mengingatkan kepada seluruh umatnya di dunia untuk lebih memperhatikan bumi. Kasus COVID-19 ini membuat seluruh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, berdiam diri di dalam rumah dan membuat seluruh masyarakat mengurangi segala aktivitasnya di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Karena berkurangnya kendaraan bermotor, ini membawa dampak positif bagi bumi. Kondisi bumi menjadi semakin baik. Ada perubahan yang nyata yang dapat kita lihat sendiri. Misalnya, langit-langit di berbagai daerah, khususnya di Jakarta, menjadi terlihat lebih cerah. Langit menjadi cerah karena polusi di udara berkurang. Aku pun sempat membaca salah satu berita di Instagram. @wowfakta mengatakan bahwa secara tidak terduga, social distancing memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengurangan polusi udara di bumi. Hal ini mengakibatkan lubang ozon bumi semakin tertutup. Lubang ozon yang tertutup menandakan bahwa kondisi bumi yang semakin membaik. Nah, tidak hanya memberikan dampak yang signifikan bagi bumi, efek dari kasus COVID-19 ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi setiap pribadi kita masing-masing. Karena kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah dulu,
itu membuat kita untuk semakin bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, semakin bisa lebih dekat lagi juga dengan Tuhan. Nah, maka sebenarnya Tuhan itu memiliki maksud tertentu dalam kasus ini. Tuhan ingin menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh dunia dan juga kepada masing-masing pribadi umatnya. Tuhan ingin kita secara pribadi menjadi lebih dekat dengannya dan juga menjadi lebih dekat dengan keluarga. Hal ini dialami oleh aku sendiri. Semenjak kasus COVID-19 ini, aku menjadi punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Sebelum adanya wabah ini, aku dan keluargaku tidak pernah memiliki waktu khusus untuk berdoa. Biasanya, kami berdoa masing-masing. Ketika wabah ini muncul, aku dan keluargaku menjadi memiliki waktu khusus untuk berdoa bersama. Selain itu, kondisi social distancing ini bisa aku manfaatkan untuk mengenal diriku lebih dalam. Bagiku, mengenal diri sendiri itu cukup penting, karena bisa membantuku dalam mengolah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Metode yang aku pakai untuk mengolah diriku itu sama seperti metode yang aku pakai tadi untuk mengolah kepekaanku, yaitu dengan cara journaling dan eksamen. Journaling dan eksamen ini juga bisa membantuku untuk mengolah rasa takutku. Biasanya, setelah aku eksamen dan journaling, rasa takutku bisa berkurang dan bahkan bisa hilang. Aku akan merasa menjadi lebih tenang setelah melakukan eksamen dan journaling. Jadi teman-teman, nanti di akhir rekoleksi, aku akan mengajak kalian semua untuk eksamen dan journaling. Tujuanku mengajak kalian untuk eksamen dan journaling ini adalah untuk membantu kalian menangani rasa takut kalian. Nah, melalui kasus COVID-19 ini, Tuhan sebenarnya ingin kita agar lebih dekat dengannya dan juga lebih dekat dengan keluarga. Nah, jadi teman-teman, niat baik yang dapat kita lakukan setelah rekoleksi online ini adalah untuk selalu bersandar dengan Tuhan setiap kali kita merasa takut. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara eksamen, journaling, dan menyisihkan waktu untuk berdoa bersama keluarga. Dalam mewujudkan niat baik kita itu, hendaknya kita memohon rahmat kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan doa umat. Doa umat bagi keluarga. Ya Bapa, berkatilah dan jagalah keluarga kami selalu. Lindungilah keluarga kami dari segala macam bahaya, khususnya dari virus corona yang sekarang sedang melanda negara kami. Marilah kita mohon. Bagi gereja. Ya Bapa, walaupun kami sebagai anggota gereja sekarang tidak berkumpul secara langsung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mohon, datanglah dalam diri kami setiap kali kami berkumpul secara online dan bantulah kami agar kami semakin beriman kepadamu. Bapa, janganlah biarkan kami terpisah darimu. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat, ya Bapa, sembuhkanlah masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19 agar mereka bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ingatlah pula masyarakat Indonesia yang merasakan takut secara berlebihan untuk selalu percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi bangsa, ya Bapa, bantulah bangsa Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Semoga
para medis bangsa selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas pelayanannya. Marilah kita mohon. Bagi dunia, ya Bapa, semoga kasus COVID-19 ini membuat seluruh umat manusia di dunia menjadi semakin sadar, rendah hati, dan tidak serakah. Karena sebenarnya manusia hanyalah ciptaan-Mu, sama seperti bumi dan segala isinya. Marilah kita mohon. Bagi pribadi kita masing-masing, ya Bapa, semoga dengan adanya kasus COVID-19 ini, kami menjadi pribadi yang selalu ingat dengan-Mu dan selalu mau berusaha untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan masing-masing, marilah kita mohon. Teman-teman, untuk menutup rekoleksi online kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan cara eksamen dan journaling. Silahkan persiapkan hati dan pikiran kalian sebelum memulai eksamen. Teman-teman, silahkan ambil posisi duduk paling nyaman. Jika kalian tidak sendiri, ambillah jarak dengan orang di sekitar kalian, sehingga badan kalian tidak bersentuhan dengan orang lain. Duduklah dengan nyaman dan santai. Tulang punggung cukup tegak tanpa memaksakan diri. Letakkanlah kedua tangan di atas pangkuan dengan telapak tangan mengarah ke atas. Pejamkanlah kedua mata kalian agar pikiran kalian tidak terlalu aktif. Santai dan tenang. Marilah kita hening, kita rileks, dan tenang. Kita dengarkan suara alunan musik yang saat ini sedang diputar. Kita dengarkan juga semua suara yang ada di sekitar kita.
Sambil mendengarkan semua suara itu, kita rasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa pada diri kita. Aku bersyukur atas hari-hari yang diberikan oleh Tuhan. Aku bersyukur karena aku masih diberikan kehidupan. Aku bersyukur karena aku masih diberikan kesehatan. Aku bersyukur karena aku diberikan tempat tinggal yang layak. Aku bersyukur karena aku masih diberikan makanan yang cukup, rezeki yang cukup, dan semua kebutuhanku terpenuhi. Aku bersyukur karena sampai saat ini aku masih baik-baik saja. Aku bersyukur atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan. Aku menyadari bahwa semua berkat yang diberikan oleh Tuhan adalah wujud nyata kasih-Nya kepada diriku. Aku menyadari bahwa Tuhan memandangku dengan penuh kasih. Kasih Tuhan itu
yang membuatku menjadi semakin kuat dan tidak takut lagi. Kasih Tuhan itu yang membuatku menjadi percaya kepadanya. Kasih Tuhan yang selalu membuatku bersandar kepadanya. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Sekarang, mohonlah rahmat kepada Tuhan untuk dapat melihat gerakan-gerakan yang dominan yang muncul dalam hidup kalian pada hari ini. Mohonlah rahmat-Nya untuk dapat melihat gerakan-gerakan dan perasaan-perasaan yang dominan muncul dalam hidup kalian. Sambil memohon kepada Tuhan, lihatlah kembali seluruh pengalaman yang kalian alami hari ini. Mulai dari awal kalian bangun tidur sampai sekarang. Lihatlah kembali seluruh pengalaman hari ini untuk menemukan Allah dalam segala hal. Hidupkanlah kembali pengalaman-pengalaman itu dalam pikiran kalian. Aku ingat kembali pengalaman-pengalaman yang mengesankan, membahagiakan, yang memberikan semangat, dan yang menghiburku.
Kuingat juga pengalaman-pengalaman yang menyusahkan, menyedihkan, menggelisahkan, dan membuatku kering. Aku mengingat kembali semua pengalaman-pengalaman itu. Aku hidupkan kembali pengalaman-pengalaman itu dalam pikiranku. Dari semua pengalaman itu, kulihat kembali gerakan-gerakan dan dorongan-dorongan yang muncul dalam pengalaman itu. Aku lihat kembali bagaimana pembawaan atau sifat dan watakku yang mempengaruhi caraku berpikir dan bertindak. Bagaimana gerakan roh baik dan roh jahat atau diriku sendiri dalam pengalaman itu. Apakah ada dorongan dari roh jahat dalam pengalaman hidupku? Apakah ada dorongan-dorongan yang membuatku semakin jauh dari Tuhan?
Apakah aku mengikuti kemauan roh jahat yang memberikan kesenangan-kesenangan palsu? Apakah aku mengikuti kemauan roh jahat yang membuatku semakin ketakutan? Apakah aku mengikuti kemauan roh jahat yang membuatku menjadi tidak memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama? Ataukah aku sudah mengikuti kemauan roh baik? Apakah ada dorongan dari roh baik dalam pengalaman hidupku? Apakah ada dorongan yang membuatku semakin dekat dengan Tuhan? Apakah aku sudah mengikuti kemauan roh baik yang memberikan semangat, kekuatan, dan penghiburan? Apakah aku sudah mengikuti kemauan roh baik yang memberikan ketenangan dalam hidupku? Apakah aku sudah mengikuti kemauan roh baik yang membuatku semakin mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah aku sudah mengikuti kemauan roh baik yang membantuku semakin bersandar kepada Tuhan? Sekali lagi, aku ingat kembali bagaimana gerakan roh baik dan roh jahat atau diriku sendiri dalam pengalaman hidupku.
Aku teliti kembali semua gerakan itu, semua dorongan itu. Sebenarnya, mau dibawa kemanakah diriku ini oleh gerakan-gerakan itu? Apakah gerakan-gerakan itu ingin membawaku lebih dekat kepada Allah? Atau justru gerakan-gerakan itu membawaku menjauhi Allah? Bagaimana tanggapanku terhadap gerakan-gerakan yang ada dalam hidupku? Apakah aku merasa puas? Atau justru aku merasa kecewa? Dari semua pengalaman itu, aku harus tetap bersyukur. Aku bersyukur atas segala hal baik yang ada dalam pengalamanku. Aku bersyukur atas segala dorongan-dorongan dari roh baik dalam pengalamanku. Tuhan, aku memohon kepadamu agar besok aku bisa lebih peka lagi terhadap dorongan-dorongan yang ada dalam hidupku. Aku mohon supaya aku bisa lebih membedakan mana dorongan dari roh jahat dan mana yang dorongan dari roh baik. Tuhan, aku juga memohon ampun atas segala hal-hal buruk yang sudah kulakukan. Tuhan, aku akan mencoba untuk tidak mengulangi semua hal buruk itu lagi besok. Aku akan mencoba
untuk lebih waspada lagi. Tuhan, mulai hari ini aku berniat untuk berusaha mengendalikan perasaan takutku dengan selalu bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa atas kesadaran yang telah Engkau berikan pada hari ini. Bapa, aku mohon berkat dari-Mu agar aku bisa menjalankan niat baikku tadi untuk kedepannya. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Amin. Nah, teman-teman, sekarang eksamen sudah selesai. Kalian bisa membuka mata kalian secara perlahan-lahan dan gerakan tubuh kalian juga secara perlahan. Dalam situasi hening ini, sekarang kalian bisa menuliskan journaling atau refleksi kalian dari pengalaman hari ini. Ingat, kalian harus tetap menjaga keheningan selama kalian menulis journaling. Berikut ini, aku akan tampilkan hal-hal yang perlu kalian tulis dalam journaling kalian.
sudah selesai berjurnaling, maka rekoleksi online ini juga sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mengikuti rekoleksi online ini.